Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismi Suntama, ana min qismi ta'limul lughatul arabiyyah al-fisratus salis bi fasil ba, wa ana thalibah bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah wal Hukumiyah Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema 5 yang mengenai judul pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Jadi, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, mobil adalah suatu sistem yang meliputi komponen-komponen seperti roda, rem, kemudi, mesin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian sistem menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian sistem. Yang pertama ada Imegard. Nah, Imegard mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu terrelasi antara satu dengan yang lain serta peduli terhadap konteks lingkungannya. Yang kedua ada Roger A. Carfran mendefinisikan sistem dengan satu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, ahli para yang ketiga yaitu ada Zahara Idris. Nah, Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan pengertian dari pendidikan sendiri adalah pendidikan ini pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan. Nah, selanjutnya yang kita bahas selanjutnya adalah ada di sini komponen-komponen sistem pendidikan. Nah, komponen apa sih komponen-komponen dalam sistem pendidikan itu? Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan diantaranya adalah yaitu ada tujuan pendidikan, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada orang tua, selanjutnya ada guru atau pendidik, terus ada pemimpin masyarakat dan keagamaan, dan interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, dan yang terakhir ada isi pendidikan. Terus di sini selanjutnya ada keterkaitan antar komponen. Apa sih keterkaitan antar komponen? Nah, di sini komponen-komponen pendidikan saling terkait dan berperan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang efektif. Komponen-komponen utama pendidikan meliputi yang pertama ada kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan inti dari pendidikan, mengatur apa yang diajarkan, bagaimana diajarkan, dan apa yang diharapkan siswa pelajari. Yang kedua ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini adalah cara guru mengajar, termasuk penggunaan teknologi, diskusi kelompok, presentasi, dan praktikum. Berpengaruh pada cara siswa memahami dan memproses informasi. Selanjutnya keterkaitan antar komponen selanjutnya yaitu ada guru. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memberikan pengetahuan dan pengalaman
serta menginspirasi mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu siswa. Siswa sendiri di sini merupakan pusat pendidikan. Motivasi, bakat, dan kemampuan mereka mempengaruhi bagaimana mereka mengambil manfaat, mengambil apa yang sudah mereka dapatkan dari proses pendidikan selama di sekolah misal. Yang kelima di sini ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini ada fasilitas fisik, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi yang tersedia di sekolah memengaruhi lingkungan belajar siswa. Nah, di sini selanjutnya nomor 6 yaitu ada evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi adalah proses penilaian yang melibatkan tes, tugas, dan penilaian lainnya yang bisa membantu mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Yang ketujuh ada keterlibatan orang tua. Nah, dukungan orang tua dalam pendidikan sangat berpengaruh pada motivasi dan perkembangan siswa. Dan yang kedelapan yaitu ada konteks sosial dan kultural. Latar belakang budaya dan sosial siswa memainkan peran dalam cara mereka merespon dan mengasimilasi materi pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin tadi adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Dan jadi kesimpulannya adalah sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan adalah komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Nah, komponen-komponen dalam sistem pendidikan itu ya ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru atau pendidik, memimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, dan isi pendidikan. Dan yang terakhir ada keterkaitan antara komponen-komponen ini membentuk lingkungan belajar yang holistik dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.